Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu konsep penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keseimbangan pasar. Pernahkah kamu berpikir bagaimana harga suatu barang bisa naik atau turun? Atau mengapa terkadang barang menjadi langka di pasaran? Yuk kita pelajari bersama bagaimana permintaan dan penawaran bertemu dan membentuk keseimbangan pasar. Langsung saja ke komponen keseimbangan yang pertama, yaitu permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan konsep permintaan. Yang pertama, kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Hal ini menunjukkan berapa banyak yang dibeli konsumen berdasarkan harga barang tersebut, harga barang lain, pendapatan, dan juga selera. Yang kedua, keinginan konsumen tersebut disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Jadi, merupakan permintaan efektif. Dan yang ketiga, kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Artinya, jika disebutkan bahwa kuantitas televisi yang diminta di kota Jakarta adalah 20.000 unit, maka harus jelas apakah 20.000 unit tersebut per hari, per bulan, atau per tahun. Penjualan televisi 20.000 unit per hari adalah angka yang sangat fantastis. Berbeda jika kita katakan bahwa penjualan tersebut adalah per tahun. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan yaitu yang pertama adalah harga barang komplementer dan barang substitusi. Barang komplementer adalah barang yang kegunaannya akan lebih bermanfaat jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya adalah mentega dan roti. Apabila harga mentega naik, maka permintaan terhadap roti kemungkinan akan menurun. Sementara itu, barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan fungsi barang lain. Contohnya, jika harga beras meningkat, masyarakat dapat beralih mengonsumsi singkong sebagai pengganti beras. Faktor yang kedua adalah jumlah pendapatan. Ketika pendapatan seseorang meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi terhadap berbagai barang dan jasa. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun, konsumen akan mengurangi belanjanya. Faktor yang ketiga adalah jumlah dan karakteristik penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar pula total permintaan terhadap barang dan jasa. Selain itu, perpindahan penduduk ke kota juga dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa di wilayah perkotaan. Faktor yang keempat adalah perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Perubahan selera dapat mengubah pola konsumsi masyarakat. Contohnya, saat ini masyarakat lebih menyukai makanan cepat saji. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh perubahan gaya hidup terhadap permintaan. Faktor yang kelima adalah perkiraan dan harapan masyarakat. Jika masyarakat memperkirakan harga barang akan naik, maka mereka akan membeli lebih banyak barang saat ini. Contohnya, ketika muncul berita bahwa harga bensin akan naik, masyarakat segera membeli bensin dalam jumlah besar sebelum kenaikan terjadi. Sebaliknya, jika mereka memperkirakan harga akan turun, permintaan akan menurun sementara waktu. Faktor yang keenam adalah hari raya keagamaan. Pada momen seperti Idul Fitri atau Natal, permintaan terhadap barang-barang tertentu akan meningkat tajam. Dan faktor yang terakhir adalah kondisi sosial dan ekonomi. Ketika situasi keamanan tidak stabil, masyarakat cenderung menimbun barang kebutuhan pokok. Hal ini dapat meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi tertentu. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang menurun, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam berbelanja. Kurva permintaan. Apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang yaitu Y dan jumlah barang yang diminta yaitu X. Contoh, perhatikan gambar yang disajikan tersebut. Pada harga Rp5.000, jumlah permintaan sebanyak 10 kg. Pada harga Rp4.000, jumlah permintaan sebanyak 20 kg. Pada harga Rp3.000, jumlah permintaan sebanyak 30 kg. Pada harga Rp2.000, jumlah permintaan sebanyak 40 kg. Pada harga Rp1.000, jumlah permintaan sebanyak 50 kg. Hal tersebut membuktikan hukum permintaan bahwa semakin turun harga, maka semakin meningkat jumlah permintaan.
Pergeseran kurva permintaan. Penurunan permintaan. Perhatikan gambar berikut. Pada tingkat harga Rp6.000, kuantitas awal yang diminta sebanyak 50 kg. Karena satu faktor, kurva permintaan jeruk bergeser ke kiri. Perhatikan bahwa pada harga Rp6.000 per kilogram, kuantitas jeruk yang diminta menurun dari 50 kg menjadi 30 kg. Peningkatan permintaan. Perhatikan gambar berikut. Pada tingkat harga Rp6.000, kuantitas awal yang diminta sebanyak 50 kg. Karena satu faktor, kurva permintaan jeruk bergeser ke kanan. Perhatikan bahwa pada harga Rp6.000 per kilogram, kuantitas jeruk yang diminta meningkat dari 50 kg menjadi 70 kg. Selain permintaan, ada satu lagi komponen keseimbangan pasar yaitu penawaran. Penawaran atau supply adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Pengertian ini berlaku dengan menganggap hal-hal lain selain harga tetap konstan, atau yang disebut ceteris paribus. Faktor utama yang memengaruhi penawaran adalah harga barang itu sendiri. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Faktor pertama yang memengaruhi penawaran adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membuat proses produksi menjadi lebih efisien, biaya produksi menurun, dan hasil produksi meningkat. Sebagai contoh, penggunaan mesin modern dalam pertanian dapat meningkatkan hasil panen. Faktor kedua adalah biaya produksi. Ketika biaya produksi meningkat, misalnya karena naiknya harga bahan baku atau upah tenaga kerja, produsen cenderung mengurangi jumlah produksi. Namun, jika biaya produksi menurun, produsen akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor ketiga adalah persediaan sarana produksi. Produksi akan berjalan lancar apabila bahan baku dan sarana lainnya tersedia dengan baik. Jika persediaan terbatas, maka penawarannya akan menurun. Contohnya, penawaran beras dapat menurun apabila banyak lahan pertanian berubah fungsi menjadi kawasan industri. Faktor keempat adalah peningkatan jumlah produsen. Ketika suatu usaha dinilai menguntungkan, produsen akan bermunculan. Sebagai contoh, ketika harga jeruk naik, banyak petani baru yang tertarik menanam jeruk, sehingga penawaran jeruk di pasar meningkat. Faktor kelima adalah peristiwa alam. Bencana alam seperti banjir, gempa, atau kemarau panjang dapat menghambat proses produksi. Akibatnya, jumlah barang yang ditawarkan di pasar menurun. Faktor keenam adalah ekspektasi atau harapan produsen. Jika produsen memperkirakan kondisi ekonomi ke depan akan membaik, maka akan meningkatkan produksi. Sebaliknya, jika mereka memperkirakan situasi ekonomi akan memburuk, mereka cenderung mengurangi produksi. Faktor terakhir adalah harga barang dan jasa lain. Jika harga suatu barang naik, maka penawaran barang tersebut meningkat. Produsen juga akan menambah produksi barang pelengkapnya. Sebagai contoh, ketika harga komputer meningkat, produsen akan menambah penawaran printer, flash disk, dan meja komputer. Selanjutnya yaitu kurva penawaran. Apa sih yang dimaksud kurva penawaran? Jadi, kurva penawaran adalah konsep yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dalam suatu pasar. Terus, gimana sih bentuk kurva penawaran itu? Jadi, kurva penawaran berbentuk positif, karena kurva penawaran terbentuk dari kiri bawah ke kanan atas. Gimana sih pergerakan kurva penawaran?
Perhatikan tabel di sisi kanan. Saat harga barang, misalnya harga jeruk sebesar Rp1.000, produsen hanya bersedia menawarkan barang sebanyak 10 kg jeruk. Ketika harga naik menjadi Rp2.000, maka jumlah penawarannya pun meningkat menjadi 20 kg jeruk. Dan begitu pula seterusnya hingga harga barang menjadi Rp4.000 dan penawarannya 40 kg. Dari data tersebut, kita bisa menggambarkan grafik seperti di sisi kiri. Garis yang miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Inilah yang disebut sebagai hukum penawaran. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Dan sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Bagaimana sih pergeseran kurva penawaran? Yang pertama, bergeser ke kanan. Jadi pada awalnya, pada tingkat harga Rp5.000, produsen hanya bersedia menawarkan barangnya sebanyak 50 kg jeruk. Namun, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Contohnya dengan munculnya sebuah teknologi. Setelah adanya teknologi, produksi meningkat dan pada harga yang sama, produsen bisa menawarkan 70 kg jeruk. Maka dari itu, kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Kedua, bergeser ke kiri. Jadi pada awalnya, pada tingkat harga Rp1.000, produsen bisa menawarkan produknya sebanyak 50 kg jeruk. Namun, terdapat faktor yang mempengaruhi penawaran pada suatu pasar menurun. Misalnya, teknologi yang digunakan untuk produksi rusak. Setelah rusaknya teknologi yang akan digunakan, maka produksi tidak efisien dan pada tingkat harga yang sama, produsen hanya bisa menawarkan sebanyak 3 kg jeruk. Maka dari itu, kurva penawarannya akan bergeser ke kiri. Pernah nggak sih kalian bingung kenapa harga yang ada di pasar itu mengalami penurunan maupun kenaikan? Nah, oleh karena itu, untuk lebih paham, maka kita harus belajar mengenai harga keseimbangan pada pasar. Harga keseimbangan adalah harga di mana jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Dalam kondisi inilah tidak terjadi kelebihan atau kekurangan barang di pasar. Coba perhatikan tabel berikut. Pada saat harga jeruk Rp5.000, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan belum mencapai keseimbangan. Sedangkan pada harga jeruk Rp3.000, jumlah yang diminta dan ditawarkan sama-sama 66 kg. Inilah titik keseimbangannya. Maka kita bisa buat kurva sebagai berikut. Sumbu datar adalah Q atau kuantitas, sumbu tegak adalah P atau harga. Dengan tabel tadi, kita bisa membuat kurva S dan kurva D, yang dimana memotong pada titik A, yang dimana titik A disebut titik keseimbangan, di harga 3.000 dengan kuantitas 66. Bagaimana saat harga diturunkan menjadi 2.000? Apabila harga barang di bawah Rp3.000, maka permintaan naik tapi penawarannya akan turun. Sehingga di pasar nantinya akan mengalami kekurangan barang. Sedangkan kalau harganya dinaikkan menjadi Rp5.000, sebaliknya, apabila harga di atas Rp3.000, barang di pasar akan menumpuk karena penawaran lebih besar daripada permintaannya. Nah, selanjutnya, gimana sih cara agar keseimbangan harga pada pasar itu bisa tercapai? Apabila dengan kasus di mana harga di atas dan juga di bawah Rp3.000. Maka nantinya produsen dan juga konsumen akan melakukan tawar-menawar yang dimana untuk mencapai kesepakatan harga, keseimbangan, dan equilibrium. Nah, terus bagaimana sih pergeseran kurva permintaan dan juga penawaran? Harga di pasar mengalami keseimbangan, di mana hal ini terjadi pada saat perpotongan kurva permintaan dan juga penawaran di titik A dengan harga sebesar Rp3.000 dengan kuantitas sebanyak 66 kg. Nah, bagaimana jika pendapatan pada masyarakat itu mengalami kenaikan? Apa dampaknya? Dampaknya yaitu kurva permintaan bergeser ke kanan atas dari D ke D1. Hal ini ternyata membuat keseimbangan harga pada pasar bergeser ke kanan atas dari titik A ke B, di mana harga sebesar Rp4.000 dengan kuantitas 84.